Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga hari ini masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Bapak mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati kalian. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mulai belajar tema 9, kayanya negeriku. Subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Pembelajaran 1, 2, dan 3 bersama saya, Bapak Madani. Tujuan pembelajaran hari ini ada 5. Silakan kalian baca sendiri tujuan pembelajarannya. Pembelajaran 1, kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa yang dikaruniai sumber daya, salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Anak-anak, coba kalian baca buku siswa di halaman 3 tentang air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar, maka energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Menjelaskan pembangkit listrik tenaga air. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Energi berasal dari sumber energi. Bahan bakar semakin menipis sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif. Misalkan ombak dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif, yaitu untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, mari kita perhatikan skema pemanfaatan energi air berikut. Yang pertama, aliran air dari waduk akan memutar turbin. Putaran turbin tersebut mengaktifkan generator. Generator akan menghasilkan energi listrik. Yang kedua, energi listrik dialirkan ke permukiman penduduk melalui kabel-kabel. Dan yang ketiga, energi listrik dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik, misalnya menyalakan lampu,
televisi, dan alat rumah tangga lainnya. Menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Sumber daya alam atau yang disingkat SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. SDA atau sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan berdasarkan sifatnya. Kalau berdasarkan lokasinya, SDA dikelompokkan menjadi dua, yaitu SDA darat dan SDA perairan. Dan kalau dikelompokkan menurut sifatnya, SDA dikelompokkan menjadi SDA yang dapat diperbarui dan SDA yang tidak dapat diperbarui. Menggali informasi melalui wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi atau narasumber. Ada beberapa langkah dalam melakukan wawancara. Yang pertama, fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, menentukan narasumber. Yang keempat, melakukan wawancara. Yang kelima, mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan hasil wawancara. Pembelajaran 2. Menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asri merupakan hak kita sebagai warga masyarakat. Kita juga mempunyai hak memanfaatkan berbagai sumber energi. Di sisi lain, menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama, lingkungan yang asri, nyaman, dan aman merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang. Hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah mendapatkan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, kita contohkan nelayan. Nelayan memiliki hak untuk mendapatkan ikan dan kewajibannya adalah tidak merusak terumbu karang dan lautnya. Menyanyikan lagu sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Nada merupakan bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Keterangan tempo dalam lagu biasanya diletakkan pada bagian kiri atas. Kalian bisa lihat contoh lagu Kebunku ciptaan Pak Kasur. Temponya adalah moderato, ada di bagian kiri atas. Not-not dalam lirik lagu memiliki tinggi dan rendah nada yang berbeda-beda. Kalau ada titiknya di atas berarti nada tinggi, kalau tidak ada titiknya berarti nadanya normal, dan kalau ada titiknya di bawah berarti itu nada rendah. Nah, coba anak-anak baca tentang Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Silakan kalian baca. Menjelaskan manfaat energi matahari bagi kehidupan. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya, matahari merupakan sumber energi yang dapat diperbarui karena
cahaya matahari tidak akan habis dan bisa digunakan secara terus-menerus. Selain itu, matahari juga merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Nah, anak-anak coba sebutkan manfaat energi matahari sesuai gambar berikut. Nah, kalian bisa lihat. Mari kita bahas bersama-sama yang A, gambar yang A. Manfaat energi matahari membantu tumbuhan yang akan berfotosintesis. Dan gambar yang kedua, manfaat energi matahari yaitu mengeringkan pakaian. Manfaat yang ketiga, C, gambar C, menjaga adanya temperatur udara biar tetap hangat. Dan yang terakhir, fungsi manfaat energi matahari yaitu menerangi bumi. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Kita sudah sampai pada kesimpulan pembelajaran. Silakan anak-anak catat hal-hal yang penting dalam video pembelajaran hari ini. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.